warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di ruang operasi di BKIM. BKIM ini Balai Kesehatan Mata Indra Masyarakat. Indra Masyarakat yang merupakan milik Pemprov Sumatera Barat. Hari ini sedang menjalankan operasi mata. Katanya juga ada alat baru dalam rangka juga ini menjadi rumah sakit umum daerah khusus mata. Rumah sakit khusus mata. Khusus mata. Saya didampingi oleh pimpinan BKIM Bapak Dr. Gigi Edo. Ya, siap. Nih Pak Edo. Gimana Pak Edo, ini proses apa nih Pak Edo? Ya. Oh ya, sebelum ini saya juga nih sahabat saya dari Pak Gustami Hidayat, Pak Gustami. Komisi 5 juga. Nah, Komisi 5 DPRD Provinsi ini juga mitra kerjanya adalah kesehatan, termasuk juga rumah sakit milik Pemprov begitu. Iya. Pak Edo bisa dijelaskan ini prosesi apa ya Pak? Juga hadir Dr. Eka, mewakili Bu Kepala Dinas iya, Ibu. Kesehatan Dr. Eka Lusti, Iya. Dr. Gigi Eka Lusti. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita didatangi tamu istimewa kita, Bu Eka. Ada Pak Hidayat dari Komisi 5 DPRD Sumatera Barat dan Pak Ustadz Gustami Hidayat. Ya. Jadi sesama Pak Hidayat ya Pak ya? Iya, Hidayat memang hebat nih. Jadi alhamdulillah hari ini kita dihadiri oleh Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, oleh Dinas Kesehatan diwakili oleh Bu Dr. Eka, kemudian teman-teman dari Press Media. Hari ini adalah launching perdana operasi katarak melalui vakoemulsifikasi, yang mana operasi katarak ini itu dengan menggunakan durasi waktu di bawah 5 menit dalam Di bawah 5 menit. Jadi juga ada Pak Dr. Chandra yang sudah sterilkan alat, Dr. Chandra Adila yang akan melaksanakan operasi. Kegiatan operasi perdana katarak ini merupakan entry point ataupun gerbang masuk, karena sudah 15-16 bulan kita tidak bisa 16 bulan sebelumnya tidak melakukan operasi. Dan ini adalah perdana dari 6 bulan itu. Dari 16 bulan ini. Kenapa motivasi Karena perdana? persoalan ketidaklayakan daripada kondisi alat operasi mata. Sekarang setelah dokter kita masuk 2 orang, alhamdulillah Dr. Chandra dan Dr. Diki, alat yang lama itu mungkin karena penglihatan enggak, alat yang lama itu rupanya masih bisa digunakan Pak Dayat. Iya, alhamdulillah dengan di launchingnya operasi katarak perdana di BKIM ini merupakan pintu masuk awal untuk bisa memberikan kesehatan mata yang lebih luas lagi bagi masyarakat kita di Sumatera Barat, ya. Karena memang BKIM ini UPTD kesehatan milik Provinsi Sumatera Barat. Ya. Maka kita harapkan kita akan mensupport di DPRD tentang keberadaan BKIM ini, ya. Baik kelengkapan sarana dan prasarananya, karena ini akan berdampak kepada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Karena dengan sehatnya masyarakat, nah insya Allah kesejahteraan itu akan meningkat. Ya, kita berharap dengan launchingnya ini berarti dia akan semakin membesar, dan nanti statusnya pun kita berharap akan berubah dari balai ke rumah sakit. Wow, keren sehingga ini. bisa memberikan pelayanan yang lebih luas lagi untuk masyarakat Sumatera Barat. Baik. Itu harapan. Hampir 80 pasien sehari. Pendapatan kita juga cukup besar. M ya. Target 4 miliar, Pak Kemudian, Hidayat 5-6 miliar kita bisa dapat. Kemudian dengan adanya pemutusan hubungan BKIM karena masalah perizinan, kemudian sekarang sudah kembali, jadi banyak faktor yang membuat terkendalanya di samping peralatan yang disampaikan oleh Bapak Edo tadi. Tapi memang kalau kita lihat dengan pesaing rumah sakit swasta khusus mata yang ada di sini, dari segi perlengkapan dan ketenagaan kita tuh malah berlebih-lebih. Berarti teknologi kita, peralatan kita nggak ada masalah gitu kan? Artinya peralatan alat luas kesehatan kita wilayahnya cukup juga, modern ya Bu Dokter sarana ya? parkir dan lain-lain. Oke, siap. cukup. Representatif Ibu Cuma untuk menjadi rumah sakit, memang di sini kebetulan bapak-bapak yang terhormat ada di sini, Pak Gustami. perlu dukungan Ya, Pak dari Gustami itu, tugas bapak anggota. Karena masalah regulasi, Ya, siap. biasanya masalah regulasi ini agak lambat ya. Tapi kalau Pak Gustami setuju dia rumah sakit, Pemprov atau Gubernur juga mempercepatnya, siap nggak? Sip. Memang itu. Itu tadi. Dengan Apa namanya dukungan BKIM Dinas ini kan begitu. Kesehatan damping Dewan Dewan. dan Bapak Gubernur itu saja. Siap. Saya sangat optimis Oke. dengan BKIM ini Intinya menjadi adalah rumah sakit. secara teknis nggak ada persoalan. Nggak ada Kita persoalan. punya Sekarang alat kesehatan yang regulasinya, modern, regulasi. sumber dayanya dokternya cukup, sarana prasarana lain juga, halahannya cukup. Ya. Oke, Pak Dokter, bayar nggak? Berapa sih bayarnya? Mahal nggak? Apanya Pak? Mau operasi mata di sini? Operasi mata BPJS kalau di regulasinya 6,3 Pak.
6.300.000 satu orang pasien, satu mata. Mana kuat rakyat? Hah? Mana kuat rakyat bayar 6 juta? Itu BPJS, Pak. Nah, itu karena dia bagi jawabannya, Pak. operasi mata, jangan cemas ke BKIM sekarang ini ditanggung oleh BPJS, betul nggak? Betul. Dan BPJS aman. Dan satu lagi, Pak, Ah. untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kita mata di BKIM, Ya. kita memberikan layanan antar jemput gratis kepada pasien yang mau operasi. Misalnya ada warga daripada Pak Hidayat, khusus Padang, Oh, rugi jadi nanti? tidak rugi. Oh, Kita tidak sudah bicarakan, sudah sepakati, dan bagi satu lagi, Pak, bagi pasien yang berobat mata, pendampingnya, misalnya Pak Dayat berobat mata, pendamping Pak Dayat, misalnya istri atau anak, pendamping itu kita berikan layanan gratis, pemeriksaan gratis. Oh. Itu sudah kita launching juga hari ini, Gratis Pak. ya? Jadi launching hari ini. Berarti saya sampai Pak Gustami sekarang berarti boleh saya gratis, Om? Bisa, Pemeriksaannya? Nah, gitu. bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau Ya, kebetulan Pak Hidayat kan sudah sini. Kemudian kita kemarin Spiritnya. kemarin kita sudah dijadikan tempat medical check up untuk eselon 2 di sini, Pak. Jadi mata, THT plus gigi sudah kita lakukan di sini. Baik, baik. Ibu, kenalin dulu dong. Ibu apa? Ibu Yanti, Pak. Bu Yanti di Iya, bidang apa di Bu Yanti? perawat di Oh, perawat. perawat di Oka. Ini ada energi baru di ini atau? Alhamdulillah sangat luar biasa, Pak. Di mana selama ini kami mengalami hal-hal yang mungkin Bapak sendiri mungkin mengetahui gimananya. Kok tahu Ibu? Saya nggak tahu. Iya. Silakan, silakan. Ya. Keluarlah yang namanya yang selama ini terpendam untuk semangat kami untuk memberikan pelayanan masyarakat, gimana untuk memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat ini, Pak. Dengan adanya hadirnya kepala yang baru Bapak Edo, di situ kami terpicu untuk kembali bergerak memajukan BKIM ini, Pak. Dan kami sangat berharap sekali, Pak, untuk terlaksananya menjadi rumah sakit mata. Wow. Ya. Ini tentu apresiasi dan terima kasih ya. Tentu Ibu dan para dokter, para medis di BKIM ini yang memiliki keahlian dan skill ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama khusus mata. Tentu kami tertompang harapan ya, karena memang masyarakat itu mengadunya antara lain kepada anggota DPRD juga. Nah, Iya, Pak. khusus Komisi 5. Nah, tentu kami berharap juga nanti kalau ada apa-apa tentu kita bisa bicarakan baik-baik gitu. Sarana prasarananya atau juga kesejahteraan dan segala macamnya. Kemarin kita dapat pengadaan. Dimasukkan alat-alat. Kalau kepalanya sedang kacau di sini. Nah, angin Pak, dingin ya jadi, Pak. Jadi alhamdulillah, Pak, dengan bantuan yang diberikan oleh DPRD melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera, bukan hanya alat operasi saja, tetapi kita dapat autoclave dan satu lagi, Pak, biometri, Pak. Mana dia? Biometri itu ada alatnya. Jadi setiap kita mau melakukan operasi, mengecek ke pasien itu, Pak, melalui biometri. Selama ini kita merental ataupun menyewa di rumah sakit swasta Regina Eye Center. Ini ya. Ini Oh, sudah ini. 8 tahun kita tidak ada dokter THT di sini, Pak. Adriana. Jadi kita cari, Pak, Adrian kita cari Ferindra. terus dokter THT-nya alhamdulillah dapat, kita langsung kontrak. Barang-barang yang sebenarnya selama ini berada di gudang ya, Pak Zal ya. Kita rapikan lagi, kemudian kita bisa ada, Bu. Tes penerangan ada, audionya ada. Iya. Ya, Nggak THT. masuk, Bu. Kan besar tuh, Bu, audiometrinya. Adik saya juga spesialis THT. THT. Di Damasraya dia. Di Damasraya ya. Nah, Rumah sakit tapi Sumedang. biar dia misalnya ini pakai layar bisa ini kan? Kalau bisa, datang Pak, ya? nanti Ini. dokter Rian nanti kalau mau cek bisa langsung cek, Pak. Nanti. Coba telepon nanti, Pak. Jadi di Ya. pejabat-pejabat yang mungkin ada masalah dengan telinga, saya pikir datangi BKIM. Alhamdulillah. Kita bisa. Anggota dewan juga ya. Anggota dewan yang masalah dengan telinga kurang aspiratif itu sebenarnya kan? Ya, kurang nyaring telinganya mendengar keluar rakyat, datangi Datang ke BKIM. BKIM. Oke, Pak, fotonya penting. Saya kasih ke Pak Ketua nanti. Serius, Pak. Nampak kan? Dia nggak didupin. Nah, fotonya kan? Penting fotonya. Nah, Yang penting fotonya. Bu, apa kabar Bu? Ada baik ini pelayanan rumah sakit Bu? Ini? Ya baik ya. Ini kali pertama datang ke sini. Udah berkali. Ya, Ibu sering juga periso mato. Le lama coba siko berubah. Alhamdulillah. Perawatnya ramah nak Bu? Ini ramah, Bu. Sekali Bu. Nggak ada, Pak. Baik semua. Baik. Baik sana aja. Oh iya.
Matu ibu kanai. Nah itu orang tua saya. Orang tua. Ini orang tua. Nah itu penduduk Depaya di jalan. Matu Panjairan enggak ada kan? Oh, jalan lagi itu, Pak. Salam lu, salam lu. Salam ibu dulu. Dengan Bapak siapa ya? Aryo Pak. Pak Rio. Iya. Habis operasi mata katarak ya Pak Rio. Iya. Bagaimana ininya Pak Rio? Prosesnya? Nyaman lah Pak. Sejauh ini enak, enjoy, dokternya juga ya membuat kita suasana kita jadi rileks, nggak tegang jadinya Pak. Oh, relax ya. Iya, mulai dari pelayanan dari awal proses sampai pasca operasi saya nikmatin enak lah gitu. Pak Aryo berapa lama ya di ruang operasi tadi? Lebih kurang? Kalau di ruangannya mungkin lebih kurang setengah jam lebih, Pak. Setengah Tapi jam ya? prosesnya Proses sebentar, dari awal Pak. gitu ya? Prosesnya mungkin 10 menit lebih kurang. Tapi nggak terasa udah selesai aja? Ya udah nggak tahu, sudah enak aja gitu. Oh iya. Ya sejauh ini saya rasa profesional lah Pak sejauh ini. Sip. Pak. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak Rio, semoga cepat sembuh ya. Siap sama. Dan kita Dan antar nanti, Pak. dan matanya terang benderang lagi. Setelah Selesai nanti baru gimana Bu? Setelah operasi. setelah dioperasi kan, Ya kan operasi. kemudian dimasukkan ke pasca operasi di ruang Ya. observasi. Jadi nanti sudah diobservasi Pak, kalau sudah sudah bisa dilihat itu kan dia langsung bisa pulang Pak. Oh langsung pulang hari ini. Iya hari ini dia one Iya, decker kan selesai operasi katarak. selesai operasi tadi ya Pak. Dia masuk ke ruang observasi. Iya, ruang observasi, Nah, ruang observasi ini gunanya untuk Untuk Mana pernah juga peran pasca? ya, observasi siapanya. nggak apa-apa. Sebelum enggak Pak, kan sebelum Ya. kan dimasukkan ke sini, nanti Ya. sudah dibawa ke sini lagi Lagi. gitu Pak. Iya. Jadi untuk apa di sini bawa lagi setelah operasi? Untuk diobservasi setelah operasi berapa jam nanti bisa diapakan? Oh, Iya, di bisa observasi pulang itu adalah nanti. kondisi secara umum Iya, gitu kan? iya. Nah biasanya boleh pulang. Iya, biasanya bisa langsung pulang Itu Pak. poinnya. Dia Jadi one decker ya. tidak menginap. Iya, gitu. tidak menginap Pak ya. Diantar jemput ya malahan. gratis ya. Jadi Oke. langsung ya. Siap. Ini maksudnya perlu kita tegaskan lagi setelah operasi di ruang operasi masuk ke ruang observasi ya. Observasi itu adalah untuk mencek kondisi tubuh, apakah ada reaksi-reaksi tambahan begitu Bu ya. Nah biasanya ini langsung pulang kalau tidak ada gejala lain begitu ya kan. Dan diantar malahan pakai ambulan. Gratis, Pak. Gratis. Snacknya kasih nggak? Dikasih snack, Pak. Kasih snack Dan malahan. juga saat ini kita dengan Pak Hidayat, dengan Pak Ustadz juga Ya. ada kita memberikan giveaway, Pak. Giveaway ini kita berikan semacam reward terhadap dengan launchingnya kita hari Oh, ini. ini lonceng ya. Kita berikan reward giveaway kepada Sip. pasien perdana. Oke. Yang Silakan kita Pak Bustami. Pak Bustami langsung serahkan Pak dari Bustami. BKIM dari DPRD Provinsi Sumatera Ya. Barat ke Pak Rio. pasien kita, Ya, ini Aryo. Ini beliau giveaway, tercatat mudah-mudahan sebagai pasien perdana operasi katarak di BKIM. kita berikan giveaway kepada pasiennya. Ya, keren. Depannya BKIM lebih maju dan pasien lebih banyak lagi melalui Pak DPR. Kita berikan aplaus kepada Pak anggota DPRD Komisi 5 dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Tapi yang menarik statement testimoni dari Pak Testimoni. Rio. Dari awal Pak Rio ya, itu pelayanannya dinilai profesional dan lancar. Iya. Ada saran masukan mungkin Pak Rio? Sejauh ini saya puas Pak. Itu dia. Mulai dari awal saya dijemput, dilayani di sini, diobservasi sampai saya di proses operasi semuanya berjalan normal. Dan prosesnya pun dokternya sama timnya juga ya membuat saya rileks gitu, nggak tegang, nggak takut Tadi benar gitu. penjelasan kata Pak Edo tadi. Pak Rio, mungkin doa kami semoga cepat sembuh Pak ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. ya Pak Edo, BKIM ya telah memberikan Terima kasih pelayanan banyak. maksimal kepada pasien Support kita. dukungan selama ini dari Ya. Komisi 5 Pak Dayat, Pak Ustadz. Sip, thank you. Ibu, makasih Bu ya.